Awalnya gue pikir bahaya banget. Gue cobain kolam renangnya tuh, tiba-tiba lagi asik berenang, badan gue tuh kerasa panas banget. Gak bener ini kolam renang, gak bener. Pokoknya gue tuh bakalan laporin ke pihak berwajib. Karena lu lihat sendiri, gue di dalam kolam renang tuh sampai kayak gini. Tiba-tiba suhu badan gue tuh kayak kok agak sedikit anget gitu pas berenang. Padahal ya ini hotel tuh menurut gue salah satu hotel terbaik di Jakarta yang pernah gue datengin. Bahkan dengan budget nggak nyampe 1.500.000 aja udah bisa lo liburan di sini. Kenapa? Kayak gimana? Ya udah, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kita mulai videonya di Aditora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Liburan kali ini gue mau ngajakin kalian staycation lagi. Iya, hotelnya nggak usah jauh-jauh. Ini tuh salah satu, bahkan bukan salah satu, ini kayaknya pernah gue tobatkan nggak tuh? Gue nobatkan menjadi hotel terbaik nomor 1 versi Gerbek Hotel. Kenapa? Karena ini hotel tuh harganya tuh mulai dari 400 ribuan. Bahkan kalau kalian pakai link yang ada di kolom deskripsi gue, kalian bisa dapat harga beneran di bawah 500 ribu. Nah, ini gue udah sampai di hotelnya. Masuk parkiran dia enak, udah ada basement. Lu bayangin hotel harga segini, dia tuh udah bener-bener kayak, ini tuh bagus banget. Dari basement tuh udah ada lift untuk naik ke lobbynya. Karena buat naik ke atas, tahu gue emang di sini harus full akses ya. Jadi kalian nanti check in, saran dari gue sih kalian minta untuk aksesnya minta 2 kartu. Karena kartunya satu lagi buat listrik dan satu lagi buat diakses di liftnya. Begitu, karena buat naik di lift ini emang perlu pakai akses ya. Buat tipe kamar yang gue coba kali ini emang bukan tipe kamar yang murah sih. Ini tipe kamar tertinggi dia dengan... ya, ini disebutnya sih tipe kamar yang cuman the one and only. Karena sebelumnya nih, gue udah pernah cobain di kamar yang tipe superior atau deluxe gitu. Pokoknya yang paling terendahnya, yang harga cuma 400 ribuan. Dan enaknya di sini tuh udah smart TV semua. Semua tipe kamarnya udah pakai smart TV. Dengerin tuh. Nah, ini tuh tipe kamar yang ini gua harganya sih sebenarnya nggak tahu ya berapa waktu itu karena dipesenin sama temen gue. Dan ini dia dalam satu kamar ada 2 TV, dapatnya juga kapasitasnya untuk 4 orang. Ya walaupun emang gue kesini sih emang kamarnya cuman kasurnya cuman 1, cuman kan extra bed jadi bisa tidur lebih dari 2 orang alias rame-rame. Begitu. Dia fasilitas kamarnya sih udah oke banget ya, big approve banget karena dia udah punya bathtub, kamar mandinya aja luas banget, bahkan kayaknya seluas si kamar yang tipe deluxe. Ini tuh dikasih kayak aromaterapi, terus dia WC-nya juga terpisah, kloset duduknya, terus di sini dia ada area khusus untuk mandinya. Pokoknya kayak beneran ini dia punya kamar mandi yang mantep banget. Dan ini kan ada living room gitu kan. Gue sengaja pesen room service untuk makan siang. Kebetulan ini kan emang gue kedatang ke sini itu pas PRJ kemarin. Gue sebelum berangkat ke PRJ kayak kita makan dulu nih. Karena di sini tuh makanannya dengan harganya tuh kayak masih harga terjangkau banget gitu untuk tipe hotel kayak gini. Dan rasanya tuh kayak boleh nggak kita tepuk tangan berdiri, kasih tepuk tangan dan enak gitu. Untuk pemandangan di jendelanya, kebetulan kan gua ini stay di tipe kamar tertingginya dia dan ngadepnya ke arah si Kemayoran, PRJ Kemayoran. Tuh pas malam-malam ada kembang api juga gue bisa lihat. Dan ini lagi-lagi gue pesen room service. Untuk tipikal makanan mereka tuh emang beneran kayak menggiurkan. Lu lihat sendiri deh. Tanpa gue jelaskan pun dari warna dan penampilannya itu udah appetize banget kan. Dan emang seserius itu rasanya juga gue suka banget untuk makanan. Jadi kayak kalau kesini wajib banget kalian buat ngambil yang full service-nya. Makan siang, makan malam, makan pagi.
Nah, besok paginya gue mau ngeliatin kalian ke restoran sarapan dia. Untuk restoran sarapan dia pun, untuk sekelas hotel yang harganya start from 400 ribuan ini pun lengkap cuy. Lu lihat dari main course, terus kayak ada nanti kondimen-kondimen lainnya gitu kan. Dan juga gua kan nyobain kan, di situ gorengan-gorengannya juga mantep banget lagi. Pokoknya ini pun udah kids friendly, ada banyak makanan-makanan yang mungkin ya bocil-bocil pada suka pasti kalau datang ke sini. Selain Adi gitu, selain tadi ada untuk yang room service, kalian bisa ala carte. Di sini yang buffetnya untuk sarapan juga mereka selalu menyediakan sih selama gue kesana, mau weekend ataupun weekday. Dia juga ada egg corner, jadi kalau kalian yang emang pecinta telur, kalian bisa datang sini. Karena ini gue datangnya juga agak siangan, jam 9 lewat lah. Jadi untuk isian dari setiap buffetnya nggak terlalu penuh, alias udah banyak yang ngambil. Tapi ini normal lah untuk kayak gini, karena udah jam 9 juga. Dan lagi-lagi sih buat sarapan doang ini rasanya udah enak banget. Mau yang ala carte juga enak banget. Jadi beneran kalau kesini kalian wajib pakai paket sarapannya ya. Oke. Nah, untuk ini penampakan buah-buahannya tadi ada yang whole fruit alias buahnya yang kayak satu utuh. Ada yang slice fruit juga. Aduh. Nah, ini yang gue bilang tadi, gorengan yang enak banget. Dia bahkan kayak gorengan segini sesimpel ini aja ada enak banget. Nah, habis sarapan gue lanjut ke rooftop, karena di rooftop itu dia punya mini gym yang sebenarnya gymnya cuma kardio sih, tapi it's okay lah. Ini kita kasih tepuk tangan berdiri juga, karena menurut gue dia dengan sekelas bintang 3 tapi punya fasilitas yang oke banget loh. Dari rooftop, ada buat cardio gym, ada kolam renang, dan kalian tahu seperti yang gue bilang di awal tadi di video, tiba-tiba badan gue suhunya kayak panas atau naik jadi hangat ya karena emang dia punya kolam renang air hangat. Jangan marah ya, itu emang ya biasa lah. 3 detik atau 10 detik pertama video gue emang harus kontroversi. Dan di sini juga dekat ke Monas ataupun mau ke Masjid Istiqlal ya guys, karena ini di daerah Pasar Baru. Nah, untuk kolam renang di sini buka kalau nggak salah ya, seinget gue tuh dari jam 6 apa dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pokoknya ini air anget, lu mau berenang pagi, siang, malam itu bener-bener fresh banget. Untuk kualitas airnya juga gue selalu bilang big approve, dan makanya ini jadi salah satu hotel terbaik, bahkan jadi nomor 1 yang pernah gue nobatkan di episode Gerbek Hotel tahun 2023. Iya kan, 2023 atau 2024 gitu, 2023 sih inget gue, karena gue pertama kali ke hotel ini 2023, dan ini gue kali kedua untuk cobain di sini. Tuh, ini kedalamannya 140 cm, dan dia tuh kayaknya airnya agak landai ke semakin sana 120 cm, kurang kids friendly sih sebenarnya. Dan di sini kita tuh punya si hotel ini punya Lawson, jadi buat minimarketnya ini setahu gue 24 jam. Tapi kalau kalian kesana emang nggak buka ya udah, berarti gue salah. Nah, untuk restorannya kan ada yang bagian outdoor nih buat yang smoking area, dan juga ada yang indoor. Cuman kalau gue emang tim yang indoor ya, karena gue nggak ngerokok juga. Di sini menu-menunya tuh ada yang baru cuy. Jadi kalau kalian biasanya masak Indonesian food dan lain-lain, nah di sini juga pecinta Japanese food kayak ramen, terus ada tamago bla 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 gitu deh. Di sini juga ada. Jadi kalian nanti coba-cobain aja menu-menu di restorannya, harganya juga terjangkau semua kok. Dan untuk penampakan di kamarnya, kenapa gue selalu suka hotel ini? Lu lihat sorenya aja bagus, malamnya juga lu lihat lagi nih, bagus lagi. Dan kolam renang di sini yang gue bilang tadi kan, di sini bisa sampai jam 8 malam dengan kualitas penerangannya tuh. Siapa coba yang nggak jatuh cinta sama ini hotel? Gimana? Tertarik buat liburan ke sini? Jangan lupa klik tombol subscribe dan like videonya biar nanti next video review atau gerbek hotel lainnya kalian nggak ketinggalan. Yang mau harga spesial baca kolom deskripsi ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.